Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses investasi. Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Di sini manfaat dari investasi tersebut adalah yang pertama, meningkatkan aset. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan di masa yang akan mendatang, dan yang ketiga itu gaya hidup hemat, dan yang keempat menghindari terjerat hutang piutang. Adapun jenis-jenis dari investasi yaitu pertama deposito, saham, obligasi, reksadana, investasi properti, emas, dan lain sebagainya. Di sini saya investasi dalam bentuk saham. Nah, saya melakukan investasi saham pada PT Asri dan PT CTRA. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PT Asri. PT Asri memiliki profil singkat, yaitu perusahaan awalnya didirikan pada November 1993 oleh keluarga Harjanto Trito Hadigono dengan nama PT Adi Utama Manunggal. Kemudian nama tersebut berubah menjadi PT Alam Sutra Realty sejak September 2007. Sebagai perusahaan pengembang properti yang terintegrasi, dalam menjalankan operasi perusahaannya, Asri memiliki kegiatan usaha dalam bidang properti yang fokus di pembangunan, pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, serta pusat pembelajaran hingga ke area rekreasi serta perhotelan. Alasan saya memilih PT Asri karena harga saham yang murah serta pada sumber yang saya baca, keuntungan dari PT Asri pada 3 bulan terakhir semakin meningkat pada Oktober, September, dan Desember pada 2019. Kelebihan dari PT Asri sendiri yang pertama adalah Asri secara resmi menjadi perusahaan publik dengan melakukan pencatatan saham di BI dan memperoleh kode saham Asri pada tahun 2007. Dan kelebihan kedua dari Asri adalah kemampuan Asri secara sederhana bisa kita lihat lebih dulu dari balance sheet Asri yang saat ini terdiri dari sejumlah aset lancar yang saat ini bisa dikonversi menjadi kas dan setara dengan kas adalah kas sebesar 468,9 miliar dan deposito sebesar 191,6 miliar. Jadi Asri memiliki kas yang sangat besar. Dan kelemahan dari PT Asri adalah sepanjang kuartal 1 2019 terlihat belum terlalu memuaskan pekerjaan pada Asri. Namun penurunan penjualan yang dialami oleh Asri lebih dikarenakan adanya sejumlah penjualan tanah ke CFLD yang belum bisa diakui secara kuartal 1 pada 2019 kemarin, dan besar kemungkinan baru bisa diakui pada kuartal 2 2019 mendatang. PT Asri memiliki utang obligasi yang cukup besar dan akan memasuki waktu jatuh tempo dalam perhitungan 1-3 tahun ke depan. Di antaranya seperti di Maret 2020, utang obligasi Asri yang akan jatuh tempo dengan nilai setara 3,33 triliun yang diterbitkan pada Maret 2013 dengan bunga 6,95%. Dan untuk melunasi utang tersebut, maka Asri memutuskan untuk merestrukturisasi utang obligasinya dengan melakukan refinancing melalui penerbitan senior notes pada 22 Januari 2019 di Bursa Efek Singapura senilai 175 juta US dollar. Yang kedua adalah PT CTRA. Dimulai pada tanggal 22 Oktober 1981, Dr. Insinyur Ciputra mendirikan perusahaan dengan nama PT Citra Habitat Indonesia dan pada tahun 1990 mengubah nama perusahaan menjadi PT Ciputra Development yang kemudian dikenal sebagai salah satu perusahaan properti terdepan yang saling
telekomunikasi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan usaha pada tahun 1994, perseroan melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1999, anak perusahaan PT Ciputra Surya melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia dan selanjutnya PT Ciputra Properti pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2015, PT Ciputra Surya Tbk kembali bergabung dengan induk PT Ciputra Development Tbk. Secara konsisten, perseroan tersebut menawarkan konsep unik dan modern dalam seluruh arsitektur bangunan yang dikembangkannya, di mana hal tersebut merupakan sebuah keunggulan tersendiri dalam proyek pengembangan perumahan properti komersial. PT Citra Development Tbk bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, ruang perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas dan penyediaan layanan terkait dengan perancang, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada lapangan golf, klub olahraga, restoran, dan pusat rekreasi lainnya beserta fasilitasnya. Alasan saya memilih berinvestasi pada PT CTRA adalah karena PT CTRA adalah yang memiliki pembangunan ternama di Indonesia, dan harga pada PT CTRA lumayan relatif murah, dan kita sebagai mahasiswa bisa menjalankan investasi pada PT Tbk CTRA. PT CTRA memiliki reputasi yang tinggi dalam hal lending dan properties value dan tim manajemen yang tangguh dalam mendukung ekspansi bisnisnya. CTRA juga terdaftar sebagai perusahaan terbuka Tbk dan listing di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode perdagangan CTRA IJ sejak 1994. Kelemahan PT CTRA pada tahun ini adalah permintaan di segmen hotel turun hingga 3,74%, dan permintaan lahan industri hanya tumbuh 1,63%. Pertumbuhan permintaan tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan pasokan kantor pada kuartal 2 2019 yang tumbuh 3,43%. Jadi saya melakukan investasi saham pada PT ASRI dan CTRA. Di sini yang pertama saya jelaskan adalah ASRI. Kita dapat melihat bahwa nilai reksadana pada saat ini pada PT ASRI sebesar 26.600 dan untung ruginya sebesar 20,68%. Dan pada PT CTRA di sini nilai reksadananya pada saat ini sebesar 74.500 dan untung ruginya sebesar 55,56%. Jadi totalnya pada nilai reksadana saat ini sebesar 101,100 dan untung ruginya 44,57. Jadi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Yang pertama itu pada gambar claim statement. Di situ dapat kita lihat bahwa perkembangan portofolio saya, dan yang kedua itu claim portofolio. Dapat kita lihat juga perkembangannya, dan yang ketiga itu stock movement. Di sini terlihat bahwa banyak pertambahannya dana saya dengan melakukan investasi. Kita masuk ke teknik fundamental pada PT ASRI. Dari data di atas dapat kita disimpulkan bahwa kenaikan EPS tahun 2001 dibandingkan 2010 mencapai 100,1%. Di tahun 2012 EPS masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3,33%. Dan kenaikan pendapatan tahun 2011 dibandingkan 2010 sebesar 80,55%, dan di tahun
2012 juga masih naik sekitar 66%. Laba operasi atau operating profit di tahun 2011 naik hingga 102% dibanding tahun 2010. Sedangkan di tahun 2012 naik 80%. ROE cukup baik di tahun 2011 dan 2012 berada di atas 20%. DER cukup rendah yang hanya sekitar 0,5 kali modal. Yang kedua itu kita masuk ke analisis teknikal. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, harga saham ASRI mencapai harga tertinggi pada 3 April 2012, yaitu sebesar 650. Harga saham kemudian mengalami koreksi dan konsolidasi harga berlangsung selama 35 minggu sehingga membentuk landasan dan berbentuk cangkir atau cup. Dalam beberapa kasus saham bisa saja langsung menembus harga tertinggi sebelumnya. Harga saham ASRI berusaha mencapai harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya, namun hanya mampu hingga 610 saja dan kemudian melemah. Pelemahan ini yang telah berlangsung 4 minggu membentuk tangkai dari pola cangkir tersebut. Dan secara sempurna pola grafik harga saham ASRI membentuk cangkir bertangkai cup atau buy point ada di harga 640. Yang B adalah analisa fundamental dan teknikal pada PT Citra. Yang pertama saya bahas adalah analisa fundamental pada PT Citra yang dapat kita lihat dari laporan keuangan Citra kuartal 1 2017. Dari segi profitabilitas, margin keuntungan per tahun mengalami kenaikan dari kuartal lalu tetapi tidak lebih baik dari rata-rata 5 tahun terakhir, di mana rata-rata margin bersih Citra berada di angka 17,54%. Sedangkan saat ini berada di 17,94%. Penggabungan CTRS dan CTRP ke dalam CTRA menjadikan kapitalisasi pasar Citra meningkat menjadi 22,4 triliun. Hal ini saja membuat saham Citra menjadi lebih liquid dan berpotensi lebih sering digunakan investor untuk aktivitas trading. Yang kedua itu analisis teknikal Citra. Analisis teknikal pasca merger, pasca keputusan merger atau CTRP dan CTRS ke dalam CTRA, saham Citra mengalami penurunan 18% saat ini. Dapat dilihat pada awal Citra memasuki masa bearish. Penelitian menggunakan indikator dalam menganalisa keadaan teknikal dari Citra. Penelitian penggunaan indikator yaitu sample moving average dengan parameter yang berbeda serta juga menggunakan leading indikator start hedging.